Nah, ada yang lebih heboh hari ini. Arab Saudi. Sudah tahu programnya Arab Saudi. Saudi sekarang punya visi namanya Ru'ya 30. Visi 2030. Ini sekarang dipimpin oleh pemimpin muda. Sebenarnya kalau yang memimpin itu adalah milenial, itu ada plus minusnya juga, Pak. Ya, cara berpikirnya beda. Ya, punya semangat yang luar biasa. Inilah dilema Saudi hari ini, Pak. Saudi ini sekarang sebenarnya rajanya masih Raja Salman. Tapi Raja Salman ini udah 80 tahun ke atas. Udah sadar tak sadar. Nah, jadi yang pegang di bawah ini putranya. Namanya MBS ini, Muhammad bin Salman. Nah, pastinya ada plus minusnya itu. Nah, sebenarnya kalau bangunan sampai ini nggak ada masalah. Cuma ada masalahnya. Salah satu ini aturan dan kebijakan paling frontal seumur Arab Saudi itu, ya, tak pernah ada boleh tamu itu bermalam di hotel kalau tidak jelas statusnya itu. Tapi semenjak datangnya Cristiano Ronaldo nih, demi untuk memfasilitasi seorang Cristiano Ronaldo, terpaksa aturan yang lama ini dihapus. Sekarang di Arab Saudi boleh pasangan yang belum menikah nginap di hotel. Ronaldo ini kan, ini saya bukan penggemar Ronaldo. Ronaldo ini anaknya udah 3-4, tapi belum status nikahnya nggak ada. Ya, biasalah orang barat gitu kan, punya anak banyak tapi belum menikah. Karena mereka satu rumah itu hanya coba-coba aja dulu. Mana tahu besok kita cerai. Karena yang dikhawatirkan ya harta gono gini. Gitu cara pikir mereka itu, Pak. Kita ngumpul aja dulu, berhubungan aja dulu. Ada anak ya nggak ada masalah. Yang penting statusnya jangan nikah dulu. Mana tahu besok kita cerai. Ini udah ada anak masih takut cerai. Jadi sekarang kehidupannya gitu, punya anak tapi statusnya kan. Nah, inilah status Cristiano Ronaldo, punya anak tapi belum menikah, mau tinggal di Saudi, bermain di klub An-Nassr. Gimana cara memfasilitasinya? Dihilangkanlah semua aturan. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan ibn Abdullahi wa rasuluh, wa asyhadu annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita layak bersyukur pada Allah pada subuh hari ini. Kembali kita bersama-sama hadir menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah segenap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama kita sejatinya senantiasa mengingatkan kita bahwasanya
senantiasalah kalian minta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 3 hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyah wal amal wal qaul. Yang kedua, Allahumma rzuqna al-istiqamah fil amal wal qaul. Kemudian yang ketiga, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Nah, ini 3 hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah minta kepada Allah supaya kita senantiasa ikhlas. Yang kedua, minta kepada Allah supaya kita senantiasa istiqomah. Dan yang ketiga adalah minta kepada Allah supaya kita bisa husnul khotimah. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita berakhir dengan istiqomah, dengan husnul khotimah, insya Allah surga balasannya. Nah, yang pertama, kenapa kita harus minta ikhlas kepada Allah? Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, anugerahilah kami keikhlasan. Fin niyah, baik ikhlas dalam niat, wal qaul, baik dalam berucap, wal amal, maupun dalam beramal. Kenapa harus minta keikhlasan kepada Allah? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, an-niyah tusaggirul kabir wa tukabbirus shaghir. Karena niat ini bisa membesarkan yang kecil dan bisa mengecilkan yang besar. Jangan pernah merasa nyaman dengan kegiatan kita sebagai ahli masjid misalnya hari ini, Pak. Tidak ada jaminan kita sebagai ahli masjid kita akan berakhir dengan kebaikan bila niat kita bermasalah. Makanya kita harus minta keikhlasan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah ada salah seorang bernama Kusman, ya. Kusman ini tiap hari sholat di Masjid Nabawi, Pak. Kurang apa Masjid Nabawi itu? Ikut berjihad di Uhud, sempat membunuh 7 orang kafir Quraisy. Itu Kusman. Tapi gara-gara niatnya bermasalah, datang ke medan perang hanya gara-gara gengsi, ingin menaikkan martabat kabilahnya, sukunya. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa finnar. Orang ini adalah masuk neraka. Coba lihat. Ini gara-gara niat. Jadi niat itu kalau bermasalah, tusaggirul kabir, itu bisa menzerokan pahala yang dahsyat, pahala yang besar. Jihad itu pahala yang besar. Tapi karena niatnya bermasalah, akhirnya nihil, Pak. Nol yang dia dapatkan. Malah masuk neraka. Gak ada orang yang pernah membayangkan Kusman ini bisa masuk neraka. Setiap hari sholat di Masjid Nabawi, kemudian setiap ada perang ikut berjihad. Tapi karena meninggal di medan perang dalam kondisi niatnya bermasalah, akhirnya kata Rasulullah huwa finnar. Nah, ini Bapak Ibu yang senantiasa harus kita jaga, ya. Sholat subuh ini amalan besar. Jangankan sholat subuhnya, kata Rasulullah, raka'atul fajri, 2 rakaat qobliyahnya saja, ya, itu khairun minad dunya ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi duduk seperti ini, lanjut nanti sampai suruh, itu sudah kayak haji pahalanya itu. Ini dahsyat. Nah, janganlah kita rusak amalan-amalan yang besar ini, yang tidak semua orang bisa sampai sholat subuh di masjid ini, rusak gara-gara niat kita. Maka mintalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mintalah istiqomah, ya. Allahumma rzuqnal istiqomah, ya Allah, anugerahilah kami keistiqomahan. Kenapa? Banyak orang bisa melakukan amalan kecil atau besar, tapi belum tentu konsisten, belum tentu istiqomah. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Khairul amal ma qalla wa dama. Sebaik-baik amalan itu adalah sedikit tapi istiqomah. Jadi Nabi tidak mengatakan sebaik-baik amalan adalah yang banyak, sebaik-baik amalan adalah yang besar, sebaik-baik amalan adalah yang paling berat.
Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik amalan adalah yang istiqomah. Sedikit tapi konsisten. Nah, jadi mintalah istiqomah itu. Kemudian yang terakhir, mintalah kepada Allah supaya kita husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu adalah kita menutup usia kita ini dengan kebaikan. Di sebelahnya Kusman tadi itu Pak, yang meninggal di perang Uhud, ada satu orang lagi. Ini kasusnya sama nih di Uhud. Sebelahnya itu ada namanya Usairim. Usairim ini ketika meninggal di Uhud, apa kata Rasulullah? Huwa fil jannah. Orang ini masuk surga. Padahal tahu nggak siapa Usairim ini? Usairim sehari sebelum perang Uhud statusnya masih kafir, masih non muslim, tidak pernah datang ke masjid. Ya, tiba-tiba ada di Uhud meninggal. Dan kagetnya sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan dia masuk surga. Apa kata Abu Hurairah? Inilah mungkin satu-satunya manusia yang tidak pernah sholat bisa masuk surga. Nah, tak pernah sholat masuk surga. Kenapa? Husnul khotimah. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, lalu mati. Udah, itulah mati yang bagus tuh. Itu mati yang bagus. Tapi jangan dipraktekkan Pak. Ini langsung kita bunuh diri, enggak, itu lagi cerita. Dan tidak semudah itu kita mendapatkan la ilaha illallah kemudian mati Pak, enggak. Ya, memang ada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi tak semudah itu Pak. Ya, pamannya Abu Thalib yang ditalkin langsung oleh Nabi, Nabi langsung yang menuntun, baca la ilaha illallah, nggak bisa baca. Ya, jadi nggak ada jaminan. Mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam beramal, dan insya Allah husnul khatimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-umam al-muhlaka, ya, umat atau bangsa yang pernah hilang di muka bumi. Jadi ada negeri yang pernah hilang Pak. Ada bangsa yang pernah ditenggelamkan oleh Allah. Ada bangsa yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hilang separuh, ada yang sekedar dicuci dulu, ada juga yang memang hilang satu kampung, satu masyarakat, satu generasi hilang. Sama dulu di Palu. Di Palu itu kan salah satu musibah yang paling unik ya. Ada gempanya, ada tsunami-nya, ada likuifaksinya. Ya. Ada yang diguncang, ada yang digulung oleh ombak, ada juga yang tiba-tiba hilang. Itu di Palu dulu. Nah, umat-umat terdahulu juga seperti itu. Macam-macam jenis manusia itu. Nah, ini yang mau kita bahas dan nanti kita akan kaitkan seperti apa Rasulullah SAW membaca pelajaran ini. Nah, percuma kita bahas kalau tidak ambil ibrah di situ. Karena Rasulullah itu betul-betul mengambil pelajaran dari umat terdahulu ini. Usia agama Rasulullah sekarang sampai hari ini itu sudah 1500 tahun Pak. Sudah 1500 tahun. Perjalanan umat manusia ini sudah hampir 4000-5000 tahun. Berarti sepertiga dari perjalanan hidup manusia itu dikuasai oleh Rasulullah. Sementara umat-umat terdahulu ada yang baru 200 tahun sudah dihilangkan, 300 tahun sudah musnah, ada yang baru 500 tahun sudah hilang. Rasulullah alhamdulillah sampai hari ini masih eksis. Nah, apa resepnya? Ya, resepnya ini pintar-pintarlah membaca masa lalu. Nah, sepertiga isi Al-Quran itu pelajaran juga. Sepertiga isi Al-Quran adalah cerita. Nah, sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah. Tapi Allah menurunkan sepertiga cerita dan kisah ini bukan hanya untuk menghibur anak-anak kita sebelum tidur, ya. Tapi sepertiga cerita ini supaya kita mengambil ibrah di situ. Ya,
Apa pelajaran bisa diambil? Nah, coba kita lihat firman Allah di surah Yunus. Kita tadabburi dulu ayat 13 di surah Yunus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzi al qaumal mujrimin. Coba lihat kata Allah di surah Yunus. Walaqad ahlaknal qurun walaqad. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab walaqad kalau sudah memakai dua huruf taukid seperti itu, lam dan qad, berarti ini berita yang sudah tak usah dipertanyakan lagi. Ini pasti kejadiannya. Ya. Baik yang masih ada nampak mata sekarang maupun yang masih ada yang hilang, Pak. Masih banyak negeri sekarang yang dulu yang belum sempat ditemukan. Banyak negeri yang belum ditemukan sampai hari ini. Rata-rata ada di Timur Tengah, ya, di kawasan negeri Syam banyak negeri yang tertimbun di situ yang belum muncul sampai hari ini. Nah, walaqad ahlaknal qurun. Sungguh kami pernah menghancurkan, membinasakan al-qurun. Qurun ini generasi. Banyak bangsa, banyak negeri yang pernah kami binasakan. Min qablikum sebelum kalian wahai Muhammad. Lamma zalamu. Nah, kebanyakan dari negeri-negeri ini dihilangkan. Ini catat baik-baik ini. Kebanyakan dari mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lamma zalamu. Tatkala mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri, zalim pada rakyatnya dan zalim pada masyarakatnya. Waja'atuhum rusul, padahal mereka ini itu sudah diutus, sudah diberikan banyak nabi dan rasul kepada mereka. Nah, tapi apa? La yu'minu, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asas dan landasan syariat kita, bahwasanya memang benar banyak negeri yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau umatnya Nabi Nuh itu kalau bahasa Al-Quran itu aghraqnahum, cara Allah menghilangkan umatnya Nabi Nuh itu yang membangkang adalah dengan cara ditenggelamkan, Pak. Hilang satu kampung, hilang gara-gara banjir bandang. Kalau umatnya Nabi Lut, nah umatnya Nabi Lut ini faja'alna 'aliha safilah, itu kayak likuifaksi, Pak. Yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, hilang sama sekali. Jadi ini satu kampung ini dibalik oleh Allah. Kayak gini, Pak. Ini contoh aja nih. Jadi kayak Marbella ini, satu kampung itu dibalik oleh Allah. Jadi yang di atas ke bawah, yang bawah ke atas. Ada model seperti itu. Jadi macam-macam cara Allah dulu menghancurkan bangsa itu. Nah, ini hilang semua, nggak nampak lagi hari ini. Nah, ada juga yang bangsa yang dibinasakan oleh Allah sampai hari ini masih ada bekasnya. Nah, ada bekasnya kaum Samud, ada bekasnya kaum Ad, ada bekasnya Fir'aun, banyak itu. Coba lihat di Mesir itu. Mesir itu masih ada, Pak, sampai hari ini piramid. Ya, piramid ini dulu cara Fir'aun menampakkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Saya lah sebenarnya Tuhan kalian. Nah, itu sampai segitu zolimnya Fir'aun itu, sombongnya Fir'aun sampai menganggap dirinya lah Tuhan itu. Dia tidak pernah mengira bahwasanya saya ini akan dibinasakan. Dan ternyata, Pak, yang membinasakan Fir'aun ini bukan orang lain, justru muncul dari dalam. Ada ribuan bayi-bayi laki-laki yang dibunuh di luar istana itu, Pak, karena dia khawatir jangan sampai nanti bayi yang lahir ini dialah yang menggantikan saya. Ternyata bayi itu muncul dari dalam, dari internal di sana. Nah, sekarang masih ada tuh, Pak, di Mesir itu. Masih ada piramid itu berdiri gagah sampai hari ini, diabadikan oleh Allah. Bahkan jangankan piramidnya, mayat Fir'aun itu masih ada sampai sekarang. Itu udah 3.000-an tahun, Pak, diabadikan oleh Allah. Untuk apa itu? Untuk jadi pelajaran. Ya. Nah, bergeser dari Mesir, di sebelah Mesir itu ada negeri Syam namanya, Pak.
Negeri Syam ini ada di situ. Coba lihat kaum Samud, Nabi Soleh di Yordan, ada di negeri Ambat namanya, ya, di Ma'in 300 km dari Amman itu masih ada negeri yang besar itu, namanya Petra itu. Ya. Kalau dalam bahasa disebut Al-Bitra. Belum pernah ada bangsa mungkin seperti ini, Pak, hebatnya ini. Kita buat masjid ini, ya, diambil dari batu gunung kan, campur dengan pasir dan lain sebagainya. Tapi kaumnya Nabi Soleh, Nabi Hud dan Nabi Harun itu membangun kerajaannya, membangun istana itu dengan cara gunung dipahat itu. Itu hebatnya. Masih ada sampai hari ini. Tapi walaqad ahlaknal qurun, segagah apapun, sehebat apapun bangsa-bangsa dulu, itu semuanya habis. Ya, habis. Nggak ada yang tersisa sampai hari ini. Masih ada nggak keturunannya Fir'aun itu? Masih ada nggak keturunannya kaum Samud itu? Masih ada nggak pengikutnya kaum Ad? Nggak ada lagi. Makanya Bapak Ibu semuanya, yang menarik itu adalah ketika Ibnu Katsir membahas ayat ini, beliau menyelipkan satu hadis di situ. Ada satu hadis yang diselipkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dunya hulwatun khadirah. Apa hubungannya dunia dengan hancurnya bangsa-bangsa ini? Tiba-tiba Imam Ibnu Katsir menyelipkan satu hadis, inna dunya hulwatun khadir. Sesungguhnya dunia itu manis. Artinya jangan berani mencicipi dunia ini kalau tidak mau ketagihan. Nah, dunia ini semakin dicari, semakin dicicipi, semakin menarik, selalu ada rasa baru. Ya, tak pernah selesai kalau urusan dunia. Khadirah itu ya menyenangkan. Yang namanya dunia, makanya nanti kita bahas, Pak. Masih ada itu di Timur Tengah sampai hari ini yang mau mencoba mengulang sejarahnya Fir'aun. Nah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanazratum madza ta'lamun, dan sebenarnya kalau Allah membuka dunia ini buat kita, itu sebenarnya Allah hanya ingin nazirun maza ta'malun. Allah hanya ingin menengok seperti apa kalian memperlakukan dunia itu, seperti apa kalian menyikapi dunia itu. Fattaqud dunya, maka kata Rasulullah, hati-hati dengan urusan dunia ini. Nah, tadi Fir'aun itu dunia itu, Petra itu dunia, ya, kaumnya Samud itu dunia semua. Nah, ada hari ini, coba lihat bangsa Arab hari ini, Pak, mau kembali ke zaman itu, Coba lihat Dubai hari ini, Pak. Ya, Dubai hari ini, masya Allah, apa yang tidak ada di situ? Ya. Ini Dubai ini, kalau nenek moyang mereka melihat kondisinya hari ini, menangis mereka. Dulu pemimpin-pemimpin Islam yang membuka wilayah ini itu berdarah-darah itu, bisa sampai di sini untuk mengislamkan dulu Uni Emirat Arab itu nggak semudah itu. Ini manusia-manusia gurun pasir ini, manusia-manusia dari Jazirah Arab ini, itu harus naik unta, naik kuda, menyeberangi lautan padang pasir itu untuk mengislamkan. Nah sekarang modelnya kok kayak gini, Pak. Ini jangan lihat masalah fisik dulu ya. Kita kalau bicara masalah fisik, Burj Khalifanya, Palm Springnya itu, nah, kita pasti akan berdebat panjang. Ini mau maju atau mau mundur, ya kan? Gitu biasa bahasanya itu. Nah, kalau mau bahas itunya nggak selesai pembahasannya. Nah, tapi Dubai hari ini, coba lihat, Pak. Yang namanya Dubai dulu itu, masya Allah, Islam ini semua manusia perempuannya itu, ini semua nggak ada yang nampak, cuma matanya yang nampak. Saking mereka hati-hatinya menjaga aurat mereka. Nah sekarang, masya Allah, apa yang tidak nampak hari ini di Dubai itu, Pak? Semuanya udah kelihatan, ya.
Ini perempuannya di pinggir pantai itu, masya Allah kan, nggak ada lagi. Dan parahnya lagi, ya, ini kita bicara masalah, nggak bicara masalah fisik Pak. Kalau bicara masalah pembangunan, kemakmuran, udah nggak ada. Di sebelahnya itu kan ada Qatar tuh. Kemarin menghelat Piala Dunia Qatar itu nggak mudah jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu butuh biaya besar tuh. Nah Qatar itu biasa aja itu. Ya UMK-nya aja Qatar itu penduduknya cuma 300.000. Yang banyak itu ya TKI TKW, artinya ekspatriatnya lebih banyak pendatangnya daripada penduduk aslinya. Itu cuma 300.000. Makanya wajar UMK-nya itu 300 juta satu orang. Itu udah paling rendah itu Pak. Paling rendah. Sebelahnya itu ada lagi tuh Kuwait. Kuwait ini mungkin paling tinggi ini ya, paling tinggi apa namanya nilai jual dolarnya sampai ini. Dan sampai itu ada Oman, ada Bahrain, itu negara makmur semua. Tapi cara menyikapi dunianya yang mulai lari dari nilai-nilai Islam. Nah, ada yang lebih heboh hari ini. Arab Saudi. Sudah tahu programnya Arab Saudi. Saudi sekarang punya visi namanya Ru'ya 30. Visi 2030. Ini sekarang dipimpin oleh pemimpin muda. Sebenarnya kalau yang memimpin itu adalah milenial, itu ada plus minusnya juga Pak. Ya, cara berpikirnya beda. Ya, punya semangat yang luar biasa. Inilah dilema Saudi hari ini Pak. Saudi ini sekarang sebenarnya rajanya masih Raja Salman. Tapi Raja Salman ini udah 80 tahun ke atas. Udah sadar tak sadar. Nah, jadi yang pegang di bawah ini putranya. Namanya MBS ini, Muhammad bin Salman. Nah, pastinya ada plus minusnya itu. Nah, beliau punya visi namanya 2030. Nah, 2030. Dia melihat Dubai ini, negara kecil, kok bisa seperti ini? Masa Arab Saudi tidak bisa? Makanya salah satu proyeknya sekarang adalah mendubaikan Riyadh. Apa yang terjadi di Dubai itu mau diadopsi total tuh di Riyadh. Makanya di Riyadh sekarang itu ada proyek besar-besaran, itu nilai proyek itu 3.000 triliun kurang lebih itu. Ada proyek raksasanya itu, saya lupa bahasa Inggrisnya itu kubus, negara kubus. Jadi dia ingin membangun Riyadh Jadid, ya Riyadh baru dia. Nah, ada Batam lama, ada Batam lama, dia Batam baru. Dia ada Riyadh lama, ada Riyadh baru. Nah, sama lah dengan kita, ada ibu kota lama, ada ibu kota baru. Nah, dia ingin bangun, modelnya kayak kubus. Ini proyek 3.000 triliun, bayangkan. Itu satu desain itu sudah include semua nanti dalam. Sudah hotelnya ribuan, itu sampai 9.000 kurang lebih tempat tinggal di situ Pak. Nanti pusat pemerintahan di situ semua. Nah, sebenarnya kalau bangunan sampai ini nggak ada masalah, cuma ada masalahnya. Salah satu ini aturan dan kebijakan paling frontal seumur Arab Saudi itu, ya. Tak pernah ada boleh tamu itu bermalam di hotel kalau tidak jelas statusnya itu. Tapi semenjak datangnya Cristiano Ronaldo nih, demi untuk memfasilitasi seorang Cristiano Ronaldo, terpaksa aturan yang lama ini dihapus. Sekarang di Arab Saudi boleh pasangan yang belum menikah nginap di hotel. Ronaldo ini kan, ini saya bukan penggemar Ronaldo. Ronaldo ini anaknya udah 3-4, tapi belum status nikahnya kan. Ya, biasalah orang barat gitu kan, punya anak banyak tapi belum menikah. Karena mereka satu rumah itu hanya coba-coba aja dulu. Mana tahu besok kita cerai. Karena yang dikhawatirkan ya harta gonong ini. Gitu cara pikir mereka itu. Kita ngumpul aja dulu, berhubungan aja dulu, ada anak yang nggak ada masalah. Yang penting statusnya jangan nikah dulu. Mana tahu besok kita cerai. Ini udah ada anak masih takut cerai. Jadi sekarang kehidupannya gitu.
punya anak tapi statusnya kan. Nah inilah status Cristiano Ronaldo, punya anak tapi belum menikah, mau tinggal di Saudi, bermain di klub An-Nassr. Gimana cara memfasilitasinya? Dihilangkanlah semua aturan. Nah ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau di Dubai tadi oke lah, nggak ada masalah. Ini masalahnya di Arab Saudi, ada Ka'bah di sini. Ya. Saudi ini ada Mekahnya itu, ada Madinah. Dan kalau bapak-bapak ibu-ibu datang hari ini ke Mekah itu, wanita itu udah nggak aneh lagi. Wanita-wanita itu udah nggak pakai jilbab itu. Pernah saya dapat. Kalau wanita ekspatriat, wanita TKW maklum lah kita. Ini sudah sekarang model jilbabnya itu udah kayak gini, Pak. Udah separuh. Artinya rambut itu udah nampak. Dulu kalau kita masuk Saudi itu yang cok paspor kita ya laki-laki semua. Sekarang udah perempuan semua. Ini besar-besar. Udah terbuka sekali. Dulu askar-askar di Ka'bah itu laki-laki semua. Sekarang kita sholat gini depan Ka'bah, itu yang jaga itu perempuan berdiri di situ. Ini udah sangat terbuka sekali, emansipasi wanita. Nah, seperti itulah kondisi Timur Tengah hari ini, Pak. Ya, kembali ke zaman dulu. Setelah Rasulullah SAW membangun dengan berdarah-darah ini yang takutnya jebol, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah di sini? Fattaqud dunya. Takutlah dengan urusan dunia ini nggak ada habisnya, ya, nggak ada habisnya dunia ini. Kalau ini yang mau dituruti dengan alasan modernisasi, industri, investasi dan lain sebagainya. Nah, apa kata kaidah usul itu? Al-muhafazah 'alal qadimi as-salih wal akhzu bil jadidil aslah. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Kita tetap mengambil yang terbaru ini, yang kira-kira ada maslahatnya. Apa kira-kira maslahatnya? Kalau kota itu modern dan lain sebagainya, ada maslahat. Tapi ada satu juga yang harus kita jaga. Al-qadimis soleh. Ini ada tatanan lama, ada tradisi lama. Kita masih ada nilai ketimuran. Dan nilai ketimuran itu adalah Islam. Islam inilah yang menjaga keseimbangan dunia hari ini. Apa kata Said Hawa itu? Dunia peradaban dunia hari ini, kalau Islam tidak ada, kita nggak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan kehidupan umat manusia hari ini kalau umat Islam mundur dari percaturan dunia ini. Artinya nggak ada lagi yang bicara adab, nggak ada lagi yang bicara. Kalau dunia ini udah habis semuanya, nggak ada ujungnya. Kalau urusan dunia. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika melihat konteks ini, coba kita perhatikan cara Rasulullah. Seperti apa Rasulullah membangun Madinah dulu. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, kenapa Rasulullah sampai hari ini masih eksis. Islam itu masih eksis, Pak. Ya. Dubai ini kan hanya peradaban, Pak. MBS dengan Riyadhnya nanti itu mau sejauh mana dia bisa bertahan itu? Kapan dia membangun satu peradaban masyarakat berdasarkan fisik semata? Sampai kapan fisik itu bisa bertahan? Ini yang jadi pertanyaan nanti. Lihat piramid tadi. Piramid itu hilang semua manusia. Mana Firaun hari ini? Petra itu nggak ada lagi Pak hari ini. Coba lihat di Jawa Tengah, Borobudur itu. Tinggal kenapa? Mana ininya? Karena kalau kita membangun peradaban dengan aspek fisik, fisik itu ada usianya. Negara tetangga sebelah kita ini sampai kapan bisa bertahan dengan peradaban modernnya itu? Nah, ini yang luput kita bangun, Pak. Ada satu aspek yang sering kita melupakan itu.
Inilah yang dibangun oleh Rasulullah. Kenapa kita tidak belajar dari Rasulullah? Rasulullah belajar dari kisahnya Fir'aun. Rasulullah belajar dari kaum Samud. Rasulullah belajar dari kaum Ad. Rasulullah belajar dari kaumnya Nabi Lut, dari kaumnya Nabi Nuh. Akhirnya beliau berbenah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Coba lihat Rasulullah. Seandainya Rasulullah ingin membangun peradaban Islam itu berdasarkan masalah aspek fisik semata, kenapa dulu Rasulullah tidak pergi ke Alexandria itu? Bukankah di zaman Rasulullah sudah ada Alexandria? Alexandria itu di Mesir, dekat aja Pak di situ. Alexandria itu dulu Eropanya Afrika dari dulu tuh Pak. Alexandria itu kota lama, masya Allah, cantik sekali Alexandria itu, dan sudah maju peradabannya. Kita kalau berdiri di pantai Alexandria di Mesir itu nampak Yunani itu Pak, kelihatan. Nah, tapi kenapa Rasulullah nggak memilih Alexandria? Kenapa dulu Rasulullah SAW tidak memilih Konstantinopel? Konstantinopel itu sudah ada Pak. Konstantinopel, Istanbul hari ini di Turki, itu 500 tahun sebelum Nabi lahir, ini udah ada. 500 tahun sebelum Rasulullah lahir, Konstantinopel ini sudah ada di situ Pak. Tapi Rasulullah tak mau ke situ. Coba. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau memilih Yerusalem? Yerusalem ibu kota Palestina hari ini yang ada di negeri Syam. Itu dari dulu ada. Al-Aqsa itu dari dulu ada di situ. Haikal Sulaiman, kuilnya dari dulu ada. Sudah maju peradabannya. Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih Yerusalem? Ini kan ini yang menarik dijawab. Jadi pertanyaan Pak, kenapa Rasulullah tidak melihat itu? Kenapa Rasulullah malah hanya memilih Madinah? Kenapa Rasulullah malah memilih Madinah? Madinah ini kota bersahaja, kota lama, tapi tak ada apa-apanya di situ. Coba lihat hari ini Pak, ada nggak peninggalan fisiknya Rasulullah di Madinah itu? Semua yang ada di Madinah hari ini itu bukan Nabi yang membangunnya itu. Masjid Nabawi yang hari ini bisa menampung jutaan orang itu dibangun orang-orang setelah beliau meninggal. Yang keramiknya payung Masjid Nabawi itu bukan Nabi yang membangun. Apa yang dibangun Nabi? Enggak ada Pak. Masjid kita ini Al-Mutmain ini megah sekali nih Pak. Kalau mau lihat ukuran masjid Rasulullah, ini megah sekali. Rasulullah itu alasnya cuma padang pasir, atapnya cuma pelepah kurma. Rumah Rasulullah di mana? Rumah Rasulullah di sini. Berapa ukurannya? 2x3. Ada nggak sampai hari ini? Tak ada. Tapi kok nggak pernah sepi sampai hari ini? Nah, tak pernah sepi hari ini. Dan kenapa Rasulullah SAW memilih Madinah, tempat yang bersahaja? Kenapa nggak pergi atau di Mesir? Mesir itu sudah siap, ya, sudah siap secara peradaban, fisik dan lain sebagainya. Nah, karena Rasulullah itu yang ingin dibangun adalah manusianya, Pak. Dan ini nanti dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu disebut juga dengan istilah Al-Mahdiyin. Pernah dengar kan? Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Khalifah, pemimpin yang cerdas. Al-Mahdiyin, Mahdi itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena ketika mereka naik menjadi presiden, naik jadi khalifah, itu tak ada istananya Pak. Sama persis dengan Rasulullah, tak punya istana, tak punya pas pampres, itu nggak ada, nggak punya pengawal, betul-betul biasa. Karena bukan, jadi mereka ini, makanya jangan heran Umar itu terbunuh, Utsman itu terbunuh, Ali itu terbunuh. Kenapa? Nggak ada pengawalnya. Datang ke masjid kayak gini, mereka itu rata-rata dibunuh sebelum sholat subuh. Bahkan Umar dibunuhnya kapan? Pas memimpin sholat subuh Pak, ditusuk, ditikam. Ali kapan dibunuh Ali? Pas jalan dari rumahnya datang ke masjid, dibunuh di tengah jalan. Utsman di mana meninggal? Meninggal samping masjid pas beliau baca Al-Quran, digorok lehernya sama orang Persia. Gitu. Jadi dibunuh. Karena memang nggak ada pengawalnya.
nggak ada istana, biasa Pak. Karena bagi mereka bukan itu hal yang utama. Kami ini pasti meninggal, dan bahkan mereka minta syahid. Allahumma amitna syuhada, ya Allah matikan saya dalam kondisi syahid. Terbukti meninggal dalam kondisi syahid. Nah, karena apa yang dibangun? Yang dibangun peradaban mereka ini adalah manusia dan nilai. Nilai inilah yang bertahan. Makanya kalau Dubai hari ini lari dari situ, Saudi ini tunggu. Ini alarm besar. Nabi tadi sudah mewanti-wanti, fattaqud dunya, hati-hati dengan urusan dunia ini. Makanya Islam bisa eksis sampai hari ini, Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling memprioritaskan yang masalah nilai ini, nilai-nilai. Makanya Islam ini bukan hanya untuk Islam saja. Sampai non-muslim pun ikut merasakan betapa nyamannya kalau Islam yang berkuasa. Coba lihat ketika Nabi SAW tampil menjadi pemimpin di Madinah Pak, yang tidak punya istana tadi, yang tidak punya pengawal, kok bisa mempersatukan masyarakatnya? Tatanan masyarakat itu bisa jadi akur. Orang Yahudi nyaman, orang Kristen nyaman, yang tak punya agama nyaman tinggal di Madinah itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah mengikat mereka dengan peraturan tadi, diikat dengan aturan main. Nabi masuk Madinah Pak, belum turun dari untanya itu Nabi sudah mengeluarkan energi positif tuh. Ini pertama kali Nabi menginjakkan kaki di Madinah, turun dari untanya, belum menyampaikan orasi pidato apa-apa, Nabi sudah mengatakan, ayyuhan nas, wahai umat manusia, absyus salam, sebarkanlah salam, ya. Wa atimul ji'an, berikanlah makan pada orang-orang lapar. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Ini kalimat positif Pak, energi positif yang ditularkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi masuk, yang ini jangan diganggu, yang ini jangan diganggu. Orang Yahudi ini biarkan dia beribadah, orang ini biarkan dia beribadah. Pasarnya jangan ditutup, pasarnya biarkan aja. Nggak ada Pak diganggu oleh Rasulullah. Nyaman, semuanya Pak. Itulah nilai yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dibangun Rasulullah itu adalah nilai, bukan fisik Pak. Nah, jadi belajar baik-baik dari piramid Firaun, dari Petra dan lain sebagainya. Itu tidak ada gunanya jika mental manusianya bermasalah. Ya. Kalau ini yang kosong, spiritualnya yang kosong, nggak ada. Semua pejabat yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, semua pejabat yang dipilih oleh Rasulullah, yang dikirim ke negeri Yaman, yang dikirim ke Mesir, yang dikirim ke Irak, yang dikirim ke Baghdad, yang dikirim ke negeri Syam, semuanya adalah ahli qiyamul lail, orang yang tidak pernah pisah dengan sholat tengah malam. Itulah pejabat yang dipilih Rasulullah. Nabi SAW tidak pernah memilih pejabat yang ambisius, nggak pernah itu. Ya. Ada seorang sahabat yang menawarkan diri, ya Rasulullah, bisa nggak saya mencalonkan diri? Nah, siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu tak layak jadi pemimpin. Nah, kamu tak layak jadi pemimpin. Artinya kamu jadi warga biasa saja. Padahal kurang apa kesolehannya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, ada, karena ada juga yang soleh tapi ambisi dunianya juga tinggi Pak. Iya kan? Banyak. Makanya heran kita hari ini, ya, terlalu banyak gambar di pinggir jalan itu. Sudah, ini mohon maaf nih kalau ada yang maju nih. Artinya sudah nggak kita menimbang-nimbang diri ini? Artinya layak nggak kita maju apa enggak? Saya kalau maju di situ, maslahat untuk saya, untuk masyarakat saya, untuk agama saya seperti apa? Jangan sampai misinya lain. Ini, itu dulu yang harus kita. Apa yang harus saya persembahkan? Karena dulu di zaman Rasulullah seperti itu Pak. Makanya apa kata Nabi? Idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantazir sa'. Kapan satu jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya itu. Hancur.
Itu orang kalau sudah jadi pejabat, Pak, maaf nih, kalau sudah jadi pemimpin, itu satu kakinya di surga, dua di neraka. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Satu di surga, dua di neraka. Artinya banyakkan masuk neraka daripada, karena berat, ya. Itu pertanggungjawabannya berat. Siapa yang mau jadi, nggak usah lah presiden Indonesia ini penduduknya terbanyak kelima di dunia kan. Kita ini kurang lebih 270 juta. Nggak usah lah, ini aja dulu Marbella nih. Siapa ketua RW-nya misalnya kan, RW-nya. Berapa masyarakat yang kita pimpin di sini Bapak Ibu? Berapa masyarakat yang kita pimpin? Semua masyarakat yang pernah kita pimpin di sini itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ini baru berapa kakak di sini? Bayangkan kalau 270 juta. Satu teriak di Sumatera. Enggak usah lah saya Sumatera yang teriak. Satu orang aja di Sumatera yang teriak, itu sudah bisa menarik muka kita ini masuk neraka. Itu satu orang aja. Satu di Papua yang teriak, satu di Jawa yang teriak, satu di Sulawesi yang teriak. Ini yang teriak 100 juta. Nih, mau dibawa kemana? Itu bebannya berat. Bebannya berat. Kalau enggak, nih mumpung belum pemilu, mundurlah dari sekarang nih, yang sudah berat pertanggungjawabannya. Berat pertanggungjawabannya. Apa sih yang kita cari di situ? Ya, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Kadang ada juga sahabat yang sudah jelas-jelas punya kapasitas, ingin ditunjuk oleh Rasulullah, malah mengundurkan diri, nggak sanggup gitu. Ya. Ada juga orang yang cuma 2 tahun memegang tampuk kekuasaan itu bisa merubah dunia. Ada Umar bin Abdul Aziz. Banyak. Abu Bakar itu cuma 2 tahun, Pak. Abu Bakar. Ya. Umar bin Khattab memang lama, 10 tahun. Umar bin Khattab itu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan, kalau dibawa ke sekarang, Pak, itu 15 negara yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Yang menaklukkan Persia itu Umar, yang menaklukkan Mesir Umar, yang menaklukkan negeri Syam Umar, yang bisa sampai ke negeri Syam itu Umar bin Khattab. Tapi tahu nggak berapa kekayaan Umar bin Khattab? Seperti apa istananya? Umar bin Khattab pernah didatangi oleh utusan Raja Persia. Ternyata di mana dijamu? Depan masjid di bawah pohon, nggak ada istananya. Orang yang kekuasaannya seluas Timur Tengah itu, Timur Tengah semua. Jadi semua negara Timur Tengah yang kita kenal hari ini, itu yang menaklukkan adalah Umar bin Khattab. Tapi di mana rumahnya Umar? Rumahnya Umar cuma 4x3. Istananya di mana? Di bawah pohon kurma. Nggak ada. Ini. Jadi makanya ketika Umar meninggal nggak ada beban. Dan ketika menjelang meninggal, sempat tanya pada sahabatnya, siapa yang menusuk saya tadi itu? Siapa yang menikam saya? Apa kata Utsman bin Affan? Yang menusuk Anda adalah orang Majusi. Kalau begitu alhamdulillah. Untung bukan umat Islam yang menusuk saya. Berarti saya nggak pernah menzalimi orang. Udah meninggal dengan tenang. Alhamdulillah. Kita hari ini, Pak, takut meninggal. Udah banyak hutang, udah banyak ini. Ya kan? Banyak masalah. Banyak masalah gitu, Pak. Hutang ini bukan duit, Pak. Hutang amanah sama masyarakat kita, itu hutang amanah. Ini kalau nggak sanggup, mending mundurlah dari sekarang. Kasih aja ke yang mau berambisi. Ya. Pertanggungjawabannya berat, ya. Pertanggungjawaban. Idza wusila al-amru li ghairi ahli fantazir sah, ya. Kalau ada urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Satu hal yang harus dicatat, tak mungkin Allah menghilangkan kita hari ini, Pak. Itu salah satu keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad. Enggak akan seperti umatnya Nabi Nuh, ya. Enggak akan seperti umatnya Nabi Lut, enggak seperti itu juga. Artinya salah satu doanya Nabi Muhammad itu, jauhkan umatku dari azab. Kita enggak akan dibinasakan seperti itu. Tapi jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kafir, Bapak Ibu semua. Ini dunia ini semakin ke sana semakin ke sini, ya. Kata orang itu. Semakin ke sana semakin ke sini.
Kalau Indonesia ini udah lama. Mesir itu mau maaf, Mesir itu udah lama hancur. Mesir itu udah lama rusak. Libanon udah lama rusak. Mau maaf, pemain film porno itu dari situ, dari Suriah, dari Libanon. Itu negara Muslim, Pak. Negara Muslim. Nah, Mesir, udahlah. Libya, hancur. Ini ngeri kehidupan hari. Yang paling mengerikan sekarang ini yang tadi saya ceritakan tuh. Apa kata Ustadz Gor Ramadan? Saya heran melihat orang-orang di Jakarta ini. Kami di Papua baru mau keluar dari hutan untuk belajar cara pakai baju yang sopan. Kalian malah mau meninggalkan baju yang sopan. Inilah yang terjadi di Saudi hari ini, Pak. Kita di Indonesia yang semangat beragamanya sedang naik, ini malah mau terjun bebas. Semua keran itu dibuka bisa-bisa. Nah, ada juga kabar gembiranya ya. Gak usah lah saya sebutkan kabar gembira. Yang ini aja yang mengkhawatirkan aja yang kita cerita ya, supaya kita tahu seperti itulah tatanan kehidupan hari ini ya. Lebih baik lebih kurangnya mohon dimaafkan ya, kalau ada yang kurang dimaafkan, kalau ada yang lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.